Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian karena telah hadir dan dalam acara kegiatan bimbingan kelompok kita yang bertopik kuliah menjelang DO. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa dalam agama Islam, teman-teman bisa menyesuaikan dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas karunia dan kesempatan-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan berpartisipasi dalam bimbingan kelompok hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu kuliah menjelang DO. Ya Allah, semoga pembahasan kami ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum saya memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok kita, yang pertama, mampu berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, mampu mengeluarkan ide, pendapat, serta saran di depan banyak orang. Yang ketiga, belajar menerima pendapat orang lain. Yang keempat, dapat bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, mengontrol diri serta menahan emosi negatif. Yang keenam, bertenggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan yang kedelapan, membahas topik yang penting untuk dibahas. Baik, setelah itu adapun cara pelaksanaan BKP kita. Yang pertama, seluruh anggota secara bebas dan sukarela memberikan ide, pendapat, serta sarannya. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Jika ada yang ingin berpendapat, silakan angkat tangan. Yang kedua, menerima dan mendengarkan anggota lain saat sedang berbicara. Yang ketiga, saat kegiatan berlangsung harus sesuai dengan norma yang berlaku. Baik teman-teman, adapun asas-asas bimbingan kelompok ini, yang pertama ada asas keterbukaan. Dalam asas keterbukaan ini, anggota kelompok diharapkan secara bebas dan terbuka mengeluarkan ide, pendapat, serta sarannya tanpa ada rasa takut, malu, serta ragu-ragu. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Anggota kelompok diminta secara sukarela mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, ada asas kenormatifan, di mana semua yang dibicarakan dan dilakukan itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dibicarakan dan dilakukan harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada asas kerahasiaan, di mana topik yang di dalam topik ini yang kita bahas secara rahasia, kita berjanji akan merahasiakannya bersama-sama. Baik, sebelum kegiatan bimbingan kelompok kita berlangsung, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bermain games pengakraban. Adapun games pengakraban kita yaitu berjudul kebaikannya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama-tama, jika saya nanti mengatakan, pertama-tama kita berbentuk lingkaran dulu, berdiri. Setelah itu, jika saya menyebut nama Aisyah, nanti saya akan menyebutkan kebaikan dari Aisyah.
Setelah itu Ainisa boleh menunjuk salah satu teman-teman kita dan menyebut kebaikannya, tapi tidak boleh dengan orang yang sama. Baik, kita mulai bermain gamesnya. Saya minta teman-teman sekalian untuk berdiri. Baik teman-teman, bisa kita mulai gamesnya? Bisa, PK. Oke, akan dimulai dari saya ya. Okta, di mata saya kamu sangat baik karena telah membantu saya dalam memberikan info tentang tugas-tugas perkuliahan kita. Terima kasih Kak Najwa. Di mata saya Kak Najwa sangat baik karena sering merespon pertanyaan saya. Baik, terima kasih Kak. Ainisa, di mata saya kamu baik karena dapat diandalkan. Terima kasih Kak Najwa. Karena kamu baik karena mau membantu saya di tugas saya. Terima kasih Kak Ainisa, Kak Grace. Kamu baik karena kamu sering membuat atau menghibur kami saat kami sedang susah. Baik, terima kasih Kak Rian. Kak Vanessa, terima kasih kamu sudah mengerjakan PPT kelompok kita. Baik, terima kasih Kak Grace. Kak Najwa, terima kasih karena kamu sudah baik memberi saya makan. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam games ini. Teman-teman sekarang dipersilakan untuk duduk. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya mengikuti game kelengkapan. Setelah game berlangsung, lanjutlah kegiatan kita yaitu bimbingan kelompok. Baik teman-teman, di sini topik yang akan saya bawakan yaitu kuliah menjelang DO. Apakah teman-teman sudah bersedia untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita? Bersedia, PK. Baiklah, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kuliah menjelang DO. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Izin berpendapat PK. Silahkan. Menurut saya topik ini penting dibahas karena mungkin beberapa siswa itu supaya terhadap mata kuliah ataupun jurusan yang diambilnya, sehingga tidak hanya mempengaruhi dari segi akademiknya saja, namun juga material yang kehilangan hingga waktu yang panjang yang harus dikorbankan. Baik, terima kasih Yan. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Izin menambahi Kakak. Silakan. Karena ini menyangkut dengan keberlangsungan studi mahasiswa tersebut. Baik, terima kasih Kak Ainisa. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan Kakak. Silakan. Karena kondisi ini bisa terjadi jika kita terlalu santai dan tidak memperhatikan nilai serta kehadiran sejak awal itu selalu tidak dapat. Baik, terima kasih Kak Okta. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Izin berpendapat Kak. Ya, silakan. Menurut saya topik ini penting dibahas karena kuliah menjelang DO itu membuat banyak mahasiswa mulai merasa tertekan atau justru merasa kurang siap. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin menjawab PK. Silakan. Karena jika dia terus menurun, mahasiswa bisa terancam DO. Baik, terima kasih Kak Grace. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya topik ini penting untuk dibahas karena kuliah menjelang DO adalah situasi akademik yang berbahaya dan mungkin Baik, terima kasih Kak Najwa. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih faktor penyebab dari kuliah menjelang DO itu. Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silakan. Sebenarnya faktor dari kuliah menjelang DO itu kan karena perpanjangan ataupun masa perkuliahan yang panjang. Bisa saja mungkin karena mahasiswa bisa memilih jurusan ataupun juga memiliki mata kuliah yang sulit untuk diluluskan ataupun juga untuk diulang. Baik, terima kasih Adnan. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Mungkin karena absensinya bermasalah PK. Baik, terima kasih Kak Nisa. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Izin menambahkan PK. Silakan. Menurut saya itu karena mereka yang masuk dan tidak peduli pada peringatan akademik mereka. Baik, terima kasih Kak Okta. Silakan, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya karena kurangnya persiapan mahasiswa sejak awal masuk perkuliahan.
Baik, terima kasih Kak Vanessa. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Izin menjawab ya Kak. Silahkan. Itu mahasiswa jarang masuk kuliah dan akhirnya menunda tugas. Baik, terima kasih Kak Grace. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin berpendapat PK. Silahkan. Maaf, izin berpendapat PK. Silahkan. Menurut saya faktor penyebabnya itu karena rendahnya motivasi belajar, jadi sehingga mahasiswa tidak serius dalam kuliahnya. Baik, terima kasih Pak Najla. Nah, setelah kita membahas mengapa pentingnya dan faktor penyebabnya, menurut teman-teman apa sih dampak dari kuliah menjelang DO itu? Apakah ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya selain kehilangan beberapa waktu untuk menjalani studi tersebut, mahasiswa juga terdapat memiliki dampak negatif seperti kehilangan material ataupun seperti UKT yang sudah sia-sia untuk terbayar karena mahasiswa tersebut DO. Baik, terima kasih Adnan atas pendapatnya. Apakah ada yang menambahkan pendapatnya lagi? Izin menambahi PK. Silakan. Mungkin siswa tersebut akan bisa terkena serangan mental seperti misalnya kapan lulus, kenapa pengulangan. Baik, terima kasih Kak Inisa. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Tentunya itu akan mendapat tekanan dari orang tua dan orang tua akan merasa kecewa. Baik, terima kasih Kak Okta. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Dampak dari kuliah menjelang DO itu membuat mahasiswa menjadi bahan izinnya sulit memahami materi. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin menjawab PK. Silakan. Karena mahasiswa itu mendapatkan peringatan akademik hingga akhirnya dikeluarkan dari kampus. Baik, terima kasih Kak Grace. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya dampaknya bisa menunda kelulusan mahasiswa itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Najla. Nah, setelah kita membahas mengapa pentingnya, terus faktor penyebabnya, dampak, menurut teman-teman, apa sih solusi untuk kita agar terhindar dari kuliah? Nah, setelah kita membahas apa sih itu pentingnya, faktor penyebabnya, dampak, menurut teman-teman apa sih solusi untuk menghindari kuliah menjelang DO itu? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya solusinya itu yang pertama pastinya kita harus menjalani perkuliahan dengan jurusan yang tentunya saja kita minati ataupun juga kita inginkan itu sendiri, karena kan itu adalah salah satu motivasi kita agar tetap setiap mata kuliah itu dapat lulus dengan sempurna. Dan beberapa mungkin solusi yang lain menurut saya adalah kita lebih baik, menurut saya itu lebih baik keluar dibanding kita harus menahan-nahan hal yang tidak bisa kita jalani sehingga semakin panjang dan semakin terbebani. Baik, terima kasih Adnan. Apakah ada yang ingin menambahi pendapatnya lagi? Izin menambahi PK. Silakan. Mungkin dengan menambah kedisiplinan dan tanggung jawab kita sama program. Baik, terima kasih Kak Elisa. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya kita harus belajar dan sering mengejar nilai. Baik, terima kasih Kak Okta. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Mahasiswa itu bisa mulai belajar secara bertahap dan juga mengulang materi-materi kuliah yang tertinggal. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Izin menjawab PK. Silakan. Karena mahasiswa harus rajin hadir dan sering mengumpulkan tugas PKP. Baik, terima kasih Kak Grace. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Menurut saya solusinya bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing akademiknya agar mendapat arahan yang jelas. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Untuk melanjutkan kegiatan BKP kelompok kita, sebaiknya kita memainkan games, yaitu games penemukan. Teman-teman diharapkan untuk berdiri. Baik teman-teman, jadi di sini games pengakraban kita yaitu berjudul Saya Lakukan. Nah, langkah-langkah gamesnya itu saat saya bertepuk tangan
tapi pada angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, teman-teman bisa pegang pipi kiri pakai tangan kiri. Oke. Gini ya teman-teman contohnya. Saat saya bertepuk tangan pada angka genap, teman-teman bisa telapak tangannya dua-duanya dibuka, lalu jempolnya ke telinga. Lalu mengatakan saya coba. Sambil ketawa-ketawa sedikit gitu. Yang pertamanya tadi saat saya bertepuk tangan ganjil, teman-teman bisa tangan kirinya ke pipi kiri dan mengatakan saya lakukan. Baik, teman-teman mengerti? Mengerti, PK. Baik, boleh kita mulai? Boleh, PK. Baik, saat nanti yang ada yang kalah, teman-teman bisa bercerita pengalaman yang berkesannya ya teman-teman. Oke, kita mulai garisnya. Fokus ya. Saya lakukan. Saya coba. Saya lakukan. Saya lakukan. Saya coba. Saya coba. Saya lakukan. Saya lakukan. Banyak ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Baik, sekarang yang merasa dia salah tadi boleh maju ke depan dan menceritakan pengalaman yang berkesannya. Dimulai dari Kak Anissa. Pengalaman saya yang berkesan itu adalah saat saya mengantarkan anak saya untuk kuliah pertama kalinya. Baik, terima kasih Kak Anissa. Silakan Kak Okta. Pengalaman saya yang paling berkesan itu ketika saya diterima di UNIMED. Baik, terima kasih Kak Okta. Silakan Kak Marisa. Pengalaman yang paling berkesan saya itu merantau sendirian ke Medan. Baik. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam game ini. Iya, PK-nya juga PK. Oh iya, silakan Adnan bercerita tentang pengalaman yang berkesannya. Jangan. Yang penting berkesan ya. Sampai aja. Pengalaman berkesan saya adalah ketika saya UTBK dan saya melakukan ujian tanpa tali pinggang sambil menahan suara saya ulang. Baik, terima kasih ya teman-teman atas partisipasi gamenya. Oke, setelah game ini selesai, saya persilakan duduk. Baik teman-teman, setelah kita membahas pentingnya faktor penyebab, dampak, dan juga solusi dari kuliah menjelang DO, menurut teman-teman apa sih pengetahuan yang kita dapat dari pembahasan kita pada hari ini? Apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat, Beka. Silahkan. Menurut saya pengetahuan yang saya dapatkan dari topik hari ini yaitu betapa pentingnya berkuliah secara disiplin dan juga perhitungan. Karena mungkin dampak dari kuliah yang menjelang DO ini adanya tentu saja tadi yang kita sudah dengar itu adanya tekanan dari orang tua, bahkan tekanan mental, bahkan juga kehilangan material seperti uang UKT ataupun dan yang lain-lain. Baik, terima kasih Adnan. Menurut teman-teman, perasaan apa sih yang kalian dapatkan dari pembahasan kita pada hari ini? Apakah ada yang ingin berpendapat?
Izin berpendapat PK. Silakan. Saya merasa bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita maupun dalam absensi kehadiran dan mengerjakan tugas. Baik, terima kasih Kak Elisa. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengetahuan dan juga perasaan, apa sih menurut teman-teman itu sikap yang akan kita lakukan setelah pembahasan kuliah menjelang DO ini? Silahkan, apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat PK. Silahkan. Setelah kegiatan ini saya akan bersikap lebih serius dan menghargai kesempatan belajar dan terus yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Kak Okta. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya setelah semua yang kita bahas, ada nggak sih komitmen-komitmen dari teman-teman sekalian setelah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini? Apakah ada teman-teman yang ingin berkomitmen? Izin berkomitmen PK. Silahkan. Jadi setelah topik ini saya berkomitmen untuk menyelesaikan tentunya saja beban mata kuliah saya dengan lebih serius dan juga lebih tepat agar tidak usah mengulang mata kuliah ataupun juga mengurangi IPK dari saya itu sendiri. Baik, terima kasih Adnan. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Izin menambahi PK. Silakan. Saya akan berkomitmen untuk lebih berusaha untuk hadir dalam setiap perkuliahan agar absensi di perkuliahan tidak bermasalah yang untuk tidak mempengaruhi untuk mengulang kembali. Baik, terima kasih Kak Elisa. Silakan, apakah ada yang ingin menyampaikan komitmennya lagi? Izin menyampaikan PK. Silahkan. Komitmen dari saya itu saya akan lebih bangkit dan menjaga prestasi agar tetap aman. Baik, terima kasih Kak Okta. Apakah ada yang menambahkan komitmennya lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Setelah membahas topik kita pada hari ini, saya berkomitmen untuk tidak menunda-nunda pekerjaan dan juga belajar lebih teratur. Baik, terima kasih Kak Vanessa. Apakah ada yang ingin menambahkan komitmennya lagi? Izin jawab PK. Silakan. Saya akan berjanji akan lebih fokus lagi pada kuliah. Baik, terima kasih Kak Grace. Apakah ada yang ingin menambahkan komitmennya lagi? Izin berpendapat PK. Silakan. Saya akan berkomitmen untuk lebih bertanggung jawab dengan kuliah saya dan tidak lagi menunda tugas serta menjaga kehadiran saya. Baik, terima kasih Kak Najla. Baik teman-teman, setelah mendengarkan pendapat-pendapat dan juga komitmen-komitmen dari teman-teman sekalian, maka saya sampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini akan berakhir. Menurut teman-teman, apa sih kesan-kesan yang teman-teman dapatkan dari topik pembahasan kuliah menjelang DO ini? Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab? Izin berpendapat PK. Silakan. Kesan saya menjadi lebih sadar bahwa topik kuliah menjelang DO ini tidak hal yang sepele dan harus diperbaiki. Baik, terima kasih Najla. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan kesan-kesannya lagi? Izin berpendapat PK. Silahkan. Setelah mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini, saya jadi lebih menyadari bahwa perubahan kecil yang dilakukan sekarang itu sangat menentukan masa depan nanti. Baik, terima kasih Kak Vanessa atas kesannya. Apakah ada yang ingin berkesan lagi? Silakan. Izin menjawab PK. Silakan. Saya akan bertanggung jawab dan disiplin mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Grace. Oke teman-teman, terima kasih atas kesannya. Nah, kegiatan BKP kita pada hari ini sudah berakhir. Sebelum saya akhiri, saya memiliki beberapa pesan dan juga harapan kepada teman-teman semua. Adapun pesan saya, teman-teman, jangan sampai kita malas, bolos dan juga menunda tugas kita, malah itu mendekati yang namanya DO kuliah. Kesempatan yang berharga jangan disia-siakan. Kalau ada masalah mungkin jangan dipendam sendiri, cari aja solusinya atau minta bantuan. Adapun harapan saya kepada teman-teman sekalian, semoga kita semua bisa lebih disiplin, saling mengingatkan dan saling bersemangat sampai lulus. Jangan menyerah di tengah jalan dan juga masa depan kita sedang kita perjuangkan sekarang. Baik teman-teman, itu saja pesan dan harapan saya. Saya akhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan dan juga karunia-Mu sehingga kegiatan bimbingan kelompok kami ini telah berjalan dengan lancar.
Semoga apa yang kami dapatkan dan juga kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan juga menjadikan diri kami masing-masing menjadi diri yang lebih pribadi yang lebih bermanfaat dan juga lebih disiplin serta bertanggung jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita bernyanyi sayonara terlebih dahulu 2 kali ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baik teman-teman, telah berakhirnya bimbingan kelompok kita. Mari kita apresiasi diri kita sendiri dengan bertepuk tangan.